yang datang kebanyakan anak-anak muda biasanya di acara saya. Saya mau sinau bareng sama Anda itu kita belajar bersama-sama, bukan hanya belajar sendiri-sendiri tapi belajar bersama-sama. Kita cari kenapa kok bareng-bareng. Karena ada kecerdasan individual, ada kecerdasan kolektif, ada kecerdasan seorang warga negara, ada kecerdasan bangsa, masing-masing berbeda. Kalau sepak bola U16 sebentar lagi itu kecerdasan tim, bukan hanya kecerdasan pemain. Tapi, nah kita bilang sinau bareng itu karena kita mencari pencapaian kecerdasan sebagai bangsa, tidak hanya kecerdasan sebagai sarjana, tidak hanya kecerdasan sebagai orang pandai, tidak hanya kecerdasan individual, tapi kecerdasan bersama-sama. Nah Bapak-Ibu sekalian, saya mau menemani Anda sinau bareng sebulan hampir 20 kali ya, keliling-keliling itu ya, supaya suatu hari kita itu punya ulama gitu, supaya suatu hari kita punya umaro, supaya suatu hari kita itu, Anda itu menjadi ulama gitu loh. Masa kita belum pernah punya ulama? Masa kita belum pernah punya umaro, kan gitu. Masa kita belum pernah punya negarawan, masa belum pernah kita punya pawang nasional, masa kita belum pernah punya, semua itu tadi kita belum punya. Syukur pada suatu hari kita punya presiden gitu. Nah, karena kita belum pernah punya presiden. Presiden adalah kepala negara, beda dengan kepala pemerintahan. Mudah-mudahan nanti ada presiden kepala negara dan ada kepala pemerintahan juga yang bekerja sama satu sama lain. Itu. Anda tahu bahwa bahkan kalau diterjemahkan lagi, mudah-mudahan pada suatu hari KPK, KPU, KY, MK, BUMN, termasuk televisi Republik Indonesia, itu menjadi badan atau aparatnya negara yang mewakili rakyat, bukan aparat pemerintah. Ini saya ngomongnya pakai bahasa agak wayang ya. Ora cespleng ya, nek kowe mikire lurus ora rada mubeng sithik, kowe mesti ora mudeng. Dadi mulane kowe ayo sinau bareng ben kalau ada seorang penceramah terus ada penonton yang bilang, "Pak, jangan pelit-pelit." Itu maksudnya apa? Mbok sing rada mutu mosok mengko yang ngono kuwi ceramah ngono lho gitu lah. Dia bilang, "Wah, mbok pelit sampean niku gitu. Mbok aja pelit." Itu maksudnya mbok sing rada melimpah ilmune aja pelit gitu. Ngerti maksudnya ya? Jadi ini saya pakai bahasa simbol semua. Masa Anda enggak ngerti? Mudah-mudahan pada suatu hari kita punya presiden, ngono ya ora gumun ora ini. Ki ora mudeng babar pisan cah-cah iki. Mudah-mudahan pada suatu hari kita punya ulama ngono lah. Terus piye kuwi karepe? Ya kowe kudu iso mbedakake ulama sama fuqaha misalnya. Kalau fuqaha itu adalah ahli hukum Islam. Kalau ulama adalah orang yang mengerti kehidupan ini seutuhnya, itu namanya ulama, dari kata al-alim, jamaknya ulama. Kalau yang kita maksud selama ini adalah fuqaha, orang yang mengerti hukum Islam, halal haram, makruh dan seterusnya. Nah itu namanya fuqaha. Kalau ulama tidak hanya mengerti hukum Islam, dia mengerti wong tani, dia mengerti wong ning pasar, dia mengerti wong sedih, dia mengerti wong gembira, dia mengerti psikologi, dia mengerti pertanian, dia mengerti perekonomian, dia mengerti semuanya. Maka dia disebut ulama, karena Nabi itu adalah yang diwarisi oleh para ulama dan Nabi mengerti seluruhnya kehidupan ini secara utuh dan menyeluruh. Jadi tak harapkan anak-anakku yang hadir pada malam hari ini suatu hari bisa menjadi ulama, ono sing jadi umaro. Umaro itu orang yang benar-benar memegang otoritas, bukan orang yang diatur-atur oleh pemilik modal. Jelas ya? Itu namanya umaro, dari kata amir gitu, dan seterusnya. Mudah-mudahan kalimat tadi diulang nanti dalam rekamannya. Suatu hari mudah-mudahan kita juga punya kepala negara, terus kita juga punya kepala pemerintahan yang berbeda tugasnya. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga itu juga berbeda. Bendahara sama kasir itu juga berbeda. Kalau kita tidak membedakan itu semua, mungkin kita tidak akan mengalami mismanagement.